Halo sobat-sobat, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang ya tentang spiritual. Mengapa spiritual itu penting? Karena sebenarnya target ajaran dari semua agama adalah spiritualitas. Jadi begini sahabat-sahabatku, manusia itu secara garis besar memiliki 3 jenis kesadaran. Semua manusia ya, mau anak-anak, bisa juga remaja, bisa orang tua, itu bisa mencapai 3 macam kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran fisik atau materi atau lahiriah. Kemudian kesadaran yang kedua adalah kesadaran pikiran atau intelektual. Dan kesadaran yang tertinggi adalah kesadaran spiritual. Nah, semua agama sekali lagi ya, sebenarnya tujuan hakikinya adalah membuat manusia mencapai pada kesadaran spiritual. Jadi bukan hanya kesadaran fisik ya, bukan hanya kesadaran intelektual. Kalau orang hanya memiliki kesadaran fisik atau sekedar intelektual, maka sebenarnya tidak akan menjadi manfaat, tidak akan menjadi berfaedah dalam kehidupan ini. Sebagai contoh yang gampang ya sahabat-sahabatku, jika saya memiliki kesadaran bersifat materi saja dan kesadaran intelektual saja, tapi tidak mencapai spiritual, misalkan tentang korupsi. Ya. Pengetahuan saya bahwa korupsi itu merusak bangsa, korupsi itu jahat, bahkan katanya orang yang korupsi akan dihukum masuk neraka. Pengetahuan ini tidak akan membuat orang atau membuat saya berhenti dari korupsi. Baik korupsi uang, korupsi waktu, maupun korupsi apapun ya. Orang bisa tahu bahwa korupsi itu buruk, korupsi itu jahat. Bahkan mungkin bisa mengadakan seminar tentang bahaya-bahaya korupsi. Dan juga bisa berkata, katakan tidak kepada korupsi, katakan tidak kepada korupsi. Intinya menolak korupsi secara intelektual. Tapi pengetahuan itu tidak bisa membuat orang betul-betul anti korupsi. Nah, yang bisa membuat orang berhenti betul-betul tidak korupsi adalah kesadaran spiritual. Kalau sudah sangat sadar spiritual artinya merasakan betapa mengerikannya efek korupsi. Maka otomatis tanpa disuruh, tanpa pengetahuan macam-macam, kalau sudah mencapai kesadaran spiritual ini, orang sudah memahami betul-betul efeknya korupsi, bisa merasakan sendiri efeknya korupsi, maka dia tidak akan menjadi koruptor. Satu contoh lagi ya yang gampang. Ini hanya sekedar contoh saja, tanpa maksud lain ya, sekedar ilustrasi dan contoh. Misalkan tentang rokok yang mengganggu kesehatan. Bagi orang yang masih memiliki kesadaran hanya materi, rokok tentunya enak ya. Bagi para perokok tentunya bisa merasakan efeknya, betapa nikmatnya rokok ya, betapa enaknya rokok. Secara materi bisa memberikan kepuasan-kepuasan tersendiri. Itu kalau kesadaran fisik. Kesadaran intelektualnya, orang bisa diberitahu dan bisa tahu, bahkan kadang bisa membuat seminar bahwa merokok itu betul-betul merusak paru-paru, mengganggu kesehatan. Mungkin sebagian orang ada yang cukup kuat dengan rokok, cukup kebal ya. Tapi bagi banyak orang rokok sangat mengganggu kesehatan.
Dan orang sangat tahu, bahkan mungkin orang bisa bilang, ketika rokok sebatang rokok dihisap, maka nikotin yang menempel pada paru-parunya akan berjumlah sekian. Dan nikotin ini akan mempengaruhi kesehatan begini. Bisa tahu. Tapi kesadaran fisik maupun pengetahuan intelektual itu tentang rokok tidak akan serta-merta otomatis membuat orang jadi berhenti merokok. Secara fisik, rokok jelas mengganggu kesehatan. Secara intelektual juga orang sudah tahu, ngabisin duit juga ya. Tapi orang tidak serta-merta berhenti. Nah, kemudian ketika orang itu menyadari, mengalami dan menyadari bahwa efek negatif dari rokok itu berbahaya banget, sangat merusak. Apalagi orang-orang yang sudah sadar bahwa dirinya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tubuhnya adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Nah, maka tentunya dengan sendirinya tanpa disuruh pasti dia akan memiliki kesadaran untuk menghindari rokok. Jangankan rokok ya, makanan aja dia tidak akan makan sembarangan. Orang-orang yang sudah begitu memiliki kesadaran bahwa jiwa raganya adalah milik Allah, milik Sang Maha Pencipta, maka orang-orang ini tidak akan memasukkan sesuatu dalam tubuhnya secara sembarangan. Jangankan masukkan asap rokok yang mengandung nikotin, makan aja dia akan sangat berhati-hati. Makan berhati-hati, minum juga tidak sembarangan. Tidak mungkin dia akan sembarangan minum alkohol atau minum minuman atau makan makanan yang banyak mengandung pengawet. Tidak bakalan. Ilustrasinya begini sahabat. Orang kalau punya mobil yang mewah dan mahal ya, misalkan mobil di atas 500 juta gitu, sebagian besar orang tidak akan memberi mobil itu minum sembarangan. Tidak akan diberi minum bensin eceran atau bensin yang murahan, enggak. Pasti diberinya Pertamax. Ya. Mobil diberi minum Pertamax supaya awet, supaya bagus dan terjaga. Nah, apalagi tubuhnya sendiri. Orang-orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual akan sangat menjaga tubuhnya. Akan rajin olahraga, makan gak sembarangan, minum gak sembarangan. Itu otomatis. Gak perlu lagi baca-baca kitab suci bahwa jangan makan sembarangan, jangan makan yang tidak sehat. Gak perlu lagi. Gak perlu lagi dikhotbahi, tapi akan dengan otomatis sadar dengan sendirinya. Dan akan menghindari semua hal-hal yang merusak tubuhnya itu. Nah, seperti korupsi tadi ya juga. Orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual tidak perlu lagi diberitahu jangan korupsi, jangan mencuri, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, tidak perlu lagi. Nah, artinya tidak salah, larangan-larangan itu tidak salah. Tetapi larangan-larangan dan teori-teori itu hanya masuknya kepada tataran intelektual. Dan pengetahuan-pengetahuan intelektual tidak akan mengubah dan tidak akan membuat orang jadi melakukan hal-hal yang benar. Tetapi kesadaran spiritual yang akan mengubah orang, bahkan kadang tanpa disuruh, tanpa ditakut-takuti neraka, orang bisa memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik. Nah, itulah yang penting sahabat-sahabatku. Nah, jadi inti agama sebenarnya ya, semua agama itu harus mencapai pada kesadaran itu. Jadi para penganut atau pemeluk agama tidak cukup berhenti di syariat, di ritual-ritual khusus, kemudian apalagi dibacakan ayat-ayat yang nakut-nakuti, ayat-ayat yang bersifat ancaman, tidak. Jadi ayat-ayat ancaman itu hanya berlaku bagi seperti orang anak-anak lah. Jangan begini, jangan mencuri ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri orang lain, dan sebagainya ya. Itu larangan-larangan itu adalah tataran intelektual semua. Dan kalau itu yang terus dikhotbahkan percuma.
Mengapa? Karena ilustrasinya seperti tadi, orang yang tahu bahwa rokok mengganggu kesehatan atau orang yang paham bahwa korupsi itu merusak, pengetahuan itu tidak akan menghentikan orang dari merokok. Pengetahuan itu tidak akan menghentikan orang dari korupsi, tidak akan. Tetapi yang bisa mengubah dan menghentikan hanya kesadaran spiritual. Nah, jadi setiap dari kita, siapapun kita yang beragama, apapun agamanya, harus seyogyanya mencapai pada kesadaran spiritual ini. Ketika orang sudah mencapai kesadaran spiritual, hukum atau undang-undang jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, itu menjadi tidak penting lagi. Karena otomatis orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual dengan sendirinya tidak bakal akan mencuri. Orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual dengan sendirinya otomatis tidak akan membunuh orang. Tidak mungkin akan memperkosa. Karena orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual itu orang-orang yang sudah menghidupkan bahwa sadar betul bahwa dirinya adalah milik Allah atau milik Sang Maha Pencipta. Dan sadar juga bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Sang Maha Pencipta. Ya, jadi ketika mau ada hasrat untuk mencuri, tiba-tiba ingat, oh, semua milik Allah, bukan milik saya. Ketika melihat perempuan cantik, tidak akan hasrat, paling cuma hasrat, oh ya dia cantik. Tidak ingin meniduri, memperkosa, karena sadar bahwa semua milik Allah. Nah, jadi otomatis, nah dalam hal ini maka ketika orang sudah mencapai kesadaran spiritual, maka perintah agama yang utama, kalau kata Yesus adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Atau jangan ada ilah lain selain Yahweh, kalau katanya Nabi Musa ya. Kalau kata teman-teman kita, saudara-saudari muslim, la ilaha illallah ya. Jangan ada ilah lain dalam hidup kita. Maka hal-hal seperti ini, perintah utama ini sudah tidak lagi menjadi teori, tapi benar-benar menjadi hayat, menjadi hidup setiap hari. Makannya dia adalah untuk Allah. Ini yang namanya orang la ilaha illallah itu, atau tidak ada ilah selain Allah itu, atau jangan ada ilah lain di hadapan Yahweh itu. Jadi ketika orang makan, dia sudah sadar bahwa apa yang saya makan ini untuk kemuliaan Allah. Sehingga makannya pun tidak sembarangan. Nggak akan makan makanan yang rusuh-rusuh, yang berkolesterol tinggi, yang bisa merusak kesehatan. Minumnya pun juga nggak akan sembarangan. Tidak akan minum alkohol yang merusak tubuh dan sebagainya. Nah, perbuatannya pun juga tidak akan lagi mungkin akan bersinah, akan melakukan kejahatan moral ya. Tidak akan. Otomatis itu. Nah, jadi kesadaran spiritual itu membuat orang otomatis tidak melanggar hukum Allah. Tapi kalau kesadarannya masih sebatas fisik atau intelektual, mau tahu pinter seperti apapun, tetap akan banyak melanggar perintah-perintah Allah. Oke sahabat-sahabatku, sekian dulu ya pada video kali ini. Sampai jumpa di waktu-waktu yang kemudian. Dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera, Shalom Aleichem, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.